Tanggapan Konsili Trente terhadap ajaran Martin Luther, pembenaran hanya oleh iman. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Hari ini saya mencoba untuk memberikan beberapa, kalau tidak mau dibilang sedikit, pemahaman dan pembelajaran bagi sesama Katolik tentang tanggapan Konsili Trente terhadap ajaran Martin Luther, seorang biarawan Katolik pada abad pertengahan, tentang pembenaran hanya oleh iman. Konsili Trente dalam pasal ke-14 mengatakan bahwa orang-orang yang melalui dosa telah menghilangkan anugerah pembenaran yang diterimanya dapat dibenarkan kembali kalau digerakkan oleh Allah. Mereka mengusahakan diri mereka untuk memperoleh pemulihan akan anugerah yang telah hilang itu melalui sakramen pengudusan dosa dengan jasa pengorbanan Kristus. Cara pembenaran ini merupakan pemulihan kembali bagi orang-orang yang telah terjerumus ke dalam dosa. Bapak-bapak yang suci dengan tepat telah menyebutkan suatu papan penyelamatan kedua setelah kekandasan kapal anugerah yang telah hilang itu. Sebab Yesus Kristus melembagakan sakramen penebusan dosa atas nama orang-orang yang telah terjerumus ke dalam dosa setelah pembaptisan. Pertobatan seorang Kristen setelah suatu keterjerumusan ke dalam dosa dengan demikian sangat berbeda dari keadaan pada saat baptisan. Dalam pasal ke-14 ini, Gereja Katolik menolak ajaran Martin Luther yang menghapus sakramen pertobatan. Sakramen pertobatan, seperti sakramen-sakramen lainnya, merupakan instrumen Allah yang bersifat ex opere operatio, sebagai campur tangan Allah yang berkuasa dan berdaulat. Melalui sakramen pertobatan, manusia berdosa yang telah menerima sakramen pembaptisan mengusahakan diri untuk memperoleh pemulihan akan anugerah yang telah hilang dengan jasa pengorbanan Kristus. Gereja Katolik melalui Konsili Trente juga secara tegas menolak ajaran Martin Luther tentang pembenaran hanya oleh iman ini. Pembenaran seorang yang berdosa tidak pernah mengabaikan kemampuan kodrati manusia yang berkehendak bebas untuk menerima tawaran keselamatan Allah. Konsili Trente tetap mempertahankan ajaran Agustinus mengenai kelahiran kembali. Kalau kita melihat ajaran Santo Agustinus mengenai kelahiran kembali, Konsili Trente dalam hal ini mempertahankan ajaran Santo Agustinus itu tentang kelahiran kembali. Pembenaran bukan hanya suatu pengampunan dosa, melainkan juga merupakan penyucian dan pembaharuan kembali dari batin manusia melalui penerimaan yang sukarela dari anugerah dan pemberian yang menyebabkan seseorang yang tidak benar menjadi benar. Ini menarik bahwa hal ini tidak dilihat oleh Martin Luther dalam ajaran teologisnya tentang pembenaran hanya oleh iman. Konsili Trente juga mau menambahkan suatu ide dan pemahaman pemberian yang menyebabkan seorang yang tidak benar menjadi benar mengenai pembenaran yang dihayati oleh Luther sebagai pengampunan dosa semata-mata. Pembenaran sesungguhnya melingkupi juga suatu proses pengudusan dan kelahiran kembali dari situasi keberdosaan untuk menjadi anak-anak Allah. Manusia dalam proses pengudusan dan kelahiran kembali dari situasi keberdosaan ini sebenarnya membutuhkan sakramen pertobatan untuk menemukan kembali rahmat yang telah dianugerahkan dalam sakramen permandian. Rahmat yang telah hilang, yang telah dianugerahkan melalui sakramen permandian. Karena itu, melalui sakramen pertobatan ini, manusia dilahirkan kembali dari situasi keberdosaan, dan
ini membutuhkan sakramen pertobatan. Setiap manusia dengan bantuan rahmat Allah memiliki kebebasan untuk menerima tawaran keselamatan yang diberikan Allah. Secara kodrati, manusia mengembangkan dan mengusahakan kehendak bebasnya serta memiliki keyakinan dalam dirinya akan anugerah Allah itu. Dengan demikian, pembenaran menuntut partisipasi manusia dalam pembenaran Allah dan kerjasama antara Allah dan manusia. Dengan demikian, saudara-saudaraku, sola gratia-nya Martin Luther mengkerdilkan rahmat Allah sebagai suatu tawaran keselamatan manusia yang secara kodrati selalu ingin terbuka terhadap Allah dan juga bekerja sama dengan Allah demi pembenaran. Karena itu secara singkat saya dapat mengatakan bahwa pembenaran merupakan hasil kerjasama antara kodrat manusia yang juga dianugerahkan kepada manusia sebagai ciptaan Allah dengan rahmat yang dihadiahkan Allah melalui dan dalam diri Yesus Kristus. Menurut Martin Luther, manusia diselamatkan oleh Allah semata-mata yang diberikan kepada manusia atau diberikan kepada setiap orang karena imannya akan Yesus Kristus. Hanya iman atau yang disebut dengan sola fide. Pemahaman Martin Luther bahwa perbuatan manusia tidak menyelamatkan manusia karena manusia berdosa tidak pernah melakukan segala yang baik dan benar di hadapan Allah, atau pembenaran adalah karya Allah yang terjadi berkat rahmat Allah semata-mata. Dan Konsili Trente sekali lagi menegaskan bahwa pembenaran yang terjadi berkat rahmat Allah semata-mata menuntut manusia untuk mengambil bagian secara aktif dalam menerima anugerah yang dihadiahkan Allah kepada manusia. Konsili Trente secara tegas menandaskan juga bahwa seseorang dapat memperoleh keselamatannya karena perbuatan baik, amal, dan juga rahmat. Harus ada kerjasama, perbuatan baik, amal, dan rahmat, bukan rahmat Allah semata-mata. Dengan bantuan rahmat Allah, manusia dapat melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Maka, perbuatan baik atau amal itu diganjari oleh Allah dengan keselamatannya. Karena itu, perlu sebagai orang-orang Katolik, perlu kita tahu bersama dan perlu kita sadari bahwa dengan menjadikan pembenaran orang berdosa hanya oleh rahmat berkat imannya akan Yesus Kristus, maka perbuatan-perbuatan baik, amal, tidak mendapat perhatian yang semestinya. Amal dan perbuatan baik manusia baru bernilai di hadapan Allah sejauh dilaksanakan dalam perbuatan dengan Yesus Kristus. Sola gratia Martin Luther merupakan pengerdilan bantuan rahmat Allah kepada manusia yang dapat melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah demi keselamatannya, atau dengan kata lain, pengerdilan terhadap sakramen pertobatan. Benar juga apa yang dikatakan oleh Martin Luther bahwa manusia sendiri tidak mampu untuk memperoleh keselamatan. Benar. Dan juga manusia tidak mampu untuk memperoleh keselamatan dan karena itu memerlukan bantuan kasih Allah. Namun sekali lagi, Konsili Trente menolak sikap pasif manusia dan tidak turut serta dalam proses pembenaran karena pembenaran merupakan karya Allah. Menurut Konsili Trente, dengan pertolongan ilahi, manusia bekerja sama dengan Allah dalam memperoleh keselamatan. Manusia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan mentaati segala peraturan Allah yang ditetapkan gereja bagi dirinya. Sola fide, hanya iman. Pembenaran hanya oleh iman,
bukan suatu kemutlakan di mana seorang yang berdosa dijadikan benar dan pantas memperoleh keselamatan karena imannya akan Allah. Menurut Konsili Trente, keyakinan akan kepastian bahwa manusia dibenarkan atau diselamatkan hanya oleh iman sebagai suatu kepercayaan yang kosong. Atau istilah yang dipakai adalah vana et ab omni pietate remota fiducia, kepercayaan yang kosong dan jauh dari segala kesalehan. Pernyataan ini mengungkapkan kelemahan manusiawi manusia dan bukannya menyangkal kepastian akan janji-janji Allah yang menyelamatkan. Hal ini disebabkan oleh manusia sendiri yang sering merasa bimbang dan merasa tidak pasti mengenai imannya terhadap Yesus dan mengenai keselamatan Allah. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Salam waras. Yang mengerti adalah orang-orang yang waras.